Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedeh Darlia. Saya mengajar di SMAN 1 Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Adapun mata pelajaran yang saya ampu yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya mencoba bahan pembelajaran siswa mengenai laporan hasil observasi. Materi ini atau pembelajaran ini merupakan pembelajaran prasyarat. Sebelum siswa, saya giring untuk memahami apa itu laporan hasil observasi. Saya ingin mengetahui sampai di mana pemahaman siswa mengenai laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu 1. Mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan bias dalam monolog berupa paparan laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Yang kedua, memahami dan menganalisis gagasan dalam paparan laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Pada kesempatan ini, saya mencoba menanyakan, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi yaitu sebuah teks yang di dalamnya berisi tentang penjabaran atau pemaparan mengenai hasil pengamatan. Artinya, siswa dituntut untuk mengamati atau terjun langsung ke lapangan sehingga teks yang dia buat atau dia susun merupakan teks yang berisi informasi berupa fakta-fakta yang dia rasa, dia alami, dia sentuh, atau dia amati sendiri. Atau teks laporan hasil observasi juga bisa dikatakan sebuah teks yang di dalamnya mengungkapkan fakta-fakta atau kebenaran informasi. Perlu kalian ingat bahwa ciri khas struktur laporan hasil observasi diantaranya ada 3. Kenapa dikatakan bahwa ciri khas? Sebab setiap teks mempunyai struktur yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa membedakan mana struktur teks laporan hasil observasi, mana struktur teks eksplanasi, dan bagaimana pula struktur teks eksposisi. Struktur laporan hasil observasi mencakup 3. Di antaranya yaitu 1, pernyataan umum atau klasifikasi. Pada bagian ini merupakan bagian pengantar atau pembuka mengenai hal-hal yang akan disampaikan. Artinya, pada paragraf awal-awal, siswa dituntut untuk menjabarkan secara umum tentang hal atau objek yang mereka amati. 2, yaitu deskripsi bagian. Pada bagian ini, siswa dituntut atau kita dituntut untuk menjelaskan detail mengenai aspek atau bagian-bagian dari objek yang kita amati. Misalnya, kita coba dari nomor 1 tadi, mulai dari pernyataan umum atau klasifikasi. Bila yang kita kaji atau kita amati, misalnya berupa binatang, maka pada pernyataan umum atau klasifikasi, kita menjelaskan atau memaparkan binatang tersebut secara umum. Baru detailnya dideskripsikan lebih rinci. Misalnya, bagaimana ciri-ciri tubuh dari binatang yang kita kaji, berapa ukurannya, dan bagaimana misalnya habitatnya. Dan bagian ketiga yaitu deskripsi manfaat atau kesimpulan. Pada bagian ketiga ini
kita menjelaskan manfaat dari objek yang telah kita observasi atau kita kaji. Kemanfaatan ini bisa dirasakan oleh manusia itu sendiri atau pada umumnya, bukan oleh manusia saja. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan sebagai pembelajaran prasyarat pada bahan materi laporan hasil observasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.